Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran online mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester ganjil. Pada kali ini, kalian akan belajar mengenai teks prosedur. Namun, pembelajaran hari ini, kalian akan belajar teks prosedur dari kelanjutan materi sebelumnya, yaitu menganalisis struktur teks prosedur. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur teks prosedur. Namun, sebelum kita memulai bagaimana langkah-langkah struktur teks prosedur itu seperti apa, kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur memiliki 3 struktur. Yang pertama, tujuan. Kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Udah bukan untuk mengingatnya, hanya ada 3. Tujuan, material, dan langkah-langkah. Apa itu tujuan? Tujuan berisi mengenai pernyataan yang mengarahkan kepada kita, terutama pembaca, untuk memahami tujuan dari teks prosedur yang dijelaskan. Yang kedua, material. Material ini berisi mengenai bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam teks prosedur. Tidak semua jenis teks prosedur memiliki struktur yang kedua ini. Karena di struktur teks kedua ini hanya ada pada teks prosedur yang berisi membuat sesuatu, seperti resep masakan. Kecuali untuk yang teks prosedur lainnya, ini bisa saja menggunakan material ataupun tidak. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah di sini jelas berisi mengenai langkah-langkah proses membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang dijelaskan secara detail dan juga sistematis. Pastinya urut ya, tidak boleh acak-acakan. Baik, sudah tahu kan hanya ada 3 jenis struktur. Diingat ya, 1. Tujuan, 2. Material, 3. Langkah-langkah. Baik, kalau sudah memahami apa itu struktur teks prosedur, kalian akan mencoba ya, bagaimana sih menganalisis teks prosedur? Ibu akan memberikan contohnya ya. Lihat video berikut ini. Berikut ini adalah contoh menganalisis teks prosedur dengan judul menyampul buku sekolah. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Berikut cara menyampul buku yang benar. Lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Buatlah 2 irisan berbentuk segitiga di tengah-tengah sisi panjang tepian sampul kertas atau tepat pada bagian punggung buku. Lipatlah sisa sampul ke dalam sehingga membungkus setiap tepi buku. Lanjutkan pada ketiga sudut lainnya. Lipatkan setiap tepian sudut sampul ke dalam agar sampul tidak mudah terlepas. Kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Setelah selesai pada satu sisi, tutuplah bukumu dan tekan agar lipatan semakin rapat. Lalu ulangi pada sisi lainnya. Namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Itu adalah contoh menganalisis teks prosedur. Dari contoh teks prosedur yang saya perlihatkan di slide sebelumnya, ini adalah hasilnya. Kita
tulis tujuan. Tujuan dari teks prosedur tersebut terdapat di awal paragraf. Di situ, penulis menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Ini adalah kalimat di awal paragraf. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Struktur yang kedua yaitu material. Pada teks tersebut, material atau peralatan yang akan digunakan dijelaskan di awal paragraf pada kalimat keempat. Bunyinya adalah bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku, diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Yang ketiga, langkah-langkah. Kegiatan ini paling mudah ya, karena berisi kegiatan yang diuraikan dalam teks prosedur. Di situ ada 7 langkah. Dan mulai dari lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. Buatlah dan seterusnya. Baru saja kalian lihat video bagaimana menganalisis struktur teks prosedur. Mudah bukan? Kalau kalian sudah paham bagaimana menganalisis struktur teks prosedur, kini giliran kalian untuk mencoba menganalisis struktur teks prosedur. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari Ibu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.